Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wahai Musa, aku akan mencabut nyawamu. Mendengar hal ini, Nabi Musa alaihissalam marah. Lalu beliau mendekati sosok tersebut dan menamparnya hingga kedua mata sosok itu terlepas dari tempatnya. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk menghentikan kekejaman Firaun. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina selama 40 hari. Sahabat Superpedia, Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan memiliki fisik yang sangat kuat, melebihi manusia pada umumnya. Bahkan pernah ada kisah di mana beliau meninju seorang pemuda Mesir hingga pemuda itu meninggal seketika dengan sekali pukulan. Namun kekuatan fisik Nabi Musa alaihissalam tidak berhenti di situ. Dalam sebuah kisah yang sahih, menurut para ulama disebutkan bahwa ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Musa, beliau memukul malaikat tersebut hingga matanya loncat keluar. Kisah ini menunjukkan betapa besar kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Dalam video kali ini kita akan mengisahkan tentang kejadian ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dikisahkan memiliki banyak mukjizat, di antaranya tongkatnya berubah menjadi ular, membelah lautan, dan bahkan mampu mengangkat sebuah bukit. Mukjizat-mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun di sisi lain, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki sifat tegas dan cenderung pemarah. Mungkin karena beliau diutus kepada kaum Bani Israel yang terkenal sebagai kaum yang ngeyel dan sulit diatur. Selama berdakwah, Nabi Musa alaihissalam selalu didampingi oleh kakaknya, Nabi Harun alaihissalam. Ini karena Nabi Musa memiliki kesulitan dalam berbicara, sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kakaknya dijadikan nabi juga, dan doa tersebut dikabulkan. Nabi Harun selalu menemani dan bertindak sebagai juru bicara Nabi Musa dalam menyampaikan risalah. Sahabat Superpedia, di sini kita akan mengisahkan tentang peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat maut hingga mata malaikat tersebut terlepas. Kisahnya begini teman-teman. Pada suatu hari ketika Nabi Musa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada seorang yang datang dan langsung masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam. Orang tersebut berkata, "Wahai Musa, aku akan mencabut nyawamu." Mendengar ucapan itu, Nabi Musa marah. Beliau segera mendekati orang tersebut dan langsung menamparnya hingga kedua matanya terlepas dari tempatnya. Begitu kuatnya tamparan dari Nabi Musa alaihissalam hingga membuat orang tersebut tersungkur jatuh. Pada saat itu Nabi Musa tidak mengetahui bahwa orang yang datang tersebut adalah malaikat maut yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Karena Musa tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat. Ditambah lagi orang tersebut masuk tanpa permisi dan langsung mengucapkan ancaman. Maka Nabi Musa alaihissalam langsung memukulnya. Jika Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa pria tersebut adalah malaikat maut, tentu beliau tidak akan menamparnya. Kita kembali ke cerita.
Ketika pria yang ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam itu menemui Allah dan mengadukan kejadian tersebut, "Ya Rob, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggan untuk mati," kata malaikat maut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mata malaikat yang terlepas itu seperti semula dan berfirman, "Kembalilah engkau kepada Musa dan katakan padanya agar ia meletakkan satu telapak tangannya di punggung seekor lembu jantan. Setiap helai bulu lembu yang tertutup telapak tangannya akan bernilai 1 tahun tambahan masa hidupnya." Malaikat maut pun kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan memberitahukan bahwa ia adalah malaikat maut. Ia juga menyampaikan firman Allah kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa menolak tawaran itu dan berkata, "Untuk bertemu dengan kekasihku Allah, apakah aku harus menunggu sekian lama lagi? Aku tidak mau. Cabutlah nyawaku sekarang. Laksanakan tugasmu, wahai malaikat maut." Ketika itu malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut roh Nabi Musa, diikuti oleh Nabi Harun. Di akhir hidupnya Nabi Musa memiliki satu permintaan kepada Allah. Ia ingin didekatkan dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis di Syam, yang kita kenal sebagai Al-Yaqut di Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memenuhi permintaan utusannya dengan mendekatkan Nabi Musa alaihissalam ke Baitul Maqdis hanya sejauh selemparan batu. Jasad Nabi Musa alaihissalam kemudian dimakamkan di daerah tersebut. Namun hingga kini tidak ada yang tahu persis di mana lokasinya. Dari kisah ini mungkin timbul pertanyaan teman-teman. Mengapa malaikat bisa terluka ketika ditampar oleh manusia? Jawabannya adalah ketika malaikat mengubah wujudnya menjadi manusia, maka hukum-hukum di dunia manusia akan berlaku juga atasnya. Sebagai contoh, lihatlah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika beliau dan malaikat Jibril menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Jibril adalah malaikat yang bisa saja terbang sekejap langsung ke Masjidil Aqsa. Namun karena saat itu Jibril mengubah wujudnya menjadi manusia, hukum-hukum dunia manusia pun berlaku atasnya. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada manusia yang bisa terbang. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa bukti bahwa para nabi bisa saja tidak mengetahui malaikat yang datang kepada mereka. Para nabi tidak selalu bisa membedakan apakah yang datang adalah malaikat atau bukan, terutama ketika malaikat mengubah wujudnya menjadi manusia. Contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lot alaihissalam. Ketika mereka bertemu malaikat yang berwujud manusia, pada awalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lot tidak mengenali mereka sebagai malaikat. Seandainya Nabi Ibrahim tahu bahwa orang yang datang itu adalah malaikat, tentunya beliau tidak akan menyuguhkan makanan untuk mereka. Begitu pula dengan Nabi Lot. Seandainya beliau tahu bahwa mereka adalah malaikat, tentunya beliau tidak perlu khawatir akan keselamatan mereka dari kejahatan kaumnya. Intinya, kita wajib menerima kebenaran peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.